Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali lagi bertemu di pelajaran matematika ya. Nah anak-anak, untuk hari ini Bu Erna akan mengajarkan tentang median. Ini mengulas sedikit tentang materi yang sudah pernah kalian pelajari dulu ketika di SD. Nah, median itu yang seperti apa sih? Jadi, median itu adalah nilai tengah suatu data setelah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Jadi nanti kalian untuk mencari mediannya harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil kemudian data yang terbesar. Setelah itu barulah dicari nilai tengah-tengahnya. Nah, kita lanjutkan ya. Coba dilihat contoh soal ini. Dilihat di sini ada sekumpulan data bilangan-bilangan ya. Nah, ini diminta untuk menentukan median dari data ini. Bagaimana caranya? Berarti yang harus dilakukan itu adalah mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Sehingga jadilah data-data ini tadi. Jadi 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, dan 8. Nah, untuk mencari mediannya, karena ini tadi sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, berarti setelah ini kalian harus cari tahu yang di tengah-tengah ini siapa. Berarti dilihat di sini data ini ternyata ada 11. Berarti kita cari yang di tengah-tengah. Lihat ya, berarti yang di tengah-tengah itu adalah 6. Bagaimana cara menentukannya? Karena tadi datanya ada 11, berarti nanti di yang sebelah kiri dan yang di sebelah kanan harus ada 5 bilangan. Berarti harus sama-sama ada 5 bilangan ya. Berarti, nah dari situ kita ketemu tengah-tengahnya adalah 6. Berarti bisa kita tahu bahwa mediannya dari data itu tadi, Bu Ira singkat ME ya, berarti adalah 6. Nah, itu tadi. Berarti tadi pertama diurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar, setelah itu cari nilai yang di tengah-tengah dari data itu tadi. Nah, bagaimana kalau dengan soal kedua ini? Nah, caranya masih sama seperti yang tadi. Kita urutkan terlebih dahulu dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, berarti jadinya adalah seperti ini. Ternyata di sini ada 12 data sepertinya ya. Kita coba cek 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Nah, kita coba cari tengah-tengahnya. Ingat, yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan banyaknya bilangan harus sama. Berarti ternyata ada di sini. Ada di sini mediannya. Nah, kalau pas di yang koma ini, berarti untuk mencari mediannya, itu bilangan sebelum dan setelahnya ini harus kita tambahkan. Berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. Sehingga mediannya ketemulah 6,5. Begitu, itu tadi untuk median jika datanya seperti ini, jadi tadi harus diurutkan terlebih dahulu. Lalu bagaimanakah jika bentuknya tabel? Kita coba lihat ya. Nah, kalau bentuknya tabel seperti ini, otomatis nilainya sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini sudah ada frekuensinya ya. Berarti yang harus kalian lakukan itu adalah menjumlahkan frekuensinya. Nah, dari sini ketemulah jumlah frekuensinya itu adalah 40. Nah, kalau sudah berarti apa yang harus dilakukan? Kita bagi 2. Berarti dibagi 2 berapa? Ternyata dibagi 2 adalah 20. Nah, 40 ini tadi dia genap ya. Oke, kita tulis di sini genap. Nah, untuk mencari mediannya, berarti ini jika genap datanya, jadi jika jumlah frekuensinya itu genap, berarti cara mencari mediannya itu adalah
data ke-20 ditambah ke-21 dibagi 2. Dari mana tahu ke-20-nya ini tadi? Dari hasil setelah dibagi 2 ini tadi. Jadi nanti kalau dia jumlah frekuensinya genap, cara mengerjakannya seperti ini. Harus di data 20, kemudian setelahnya, data setelah 20, berarti kan 21. Kemudian nanti dibagi 2, itu kalau genap. Nah nanti kalau ganjil gimana? Kalau ganjil nanti ada lagi caranya ya. Berarti sekarang kita cari data ke-20 itu siapa? Kita cari lewat frekuensi terlebih dahulu. Ingat, dia mintanya data ke-20 sama 21 ya. Di sini frekuensinya baru 2, padahal mintanya 20 sama 21. Berarti kita tambahkan dengan belakangnya, ini baru jadi 5. Kemudian 5 kita tambahkan dengan belakangnya, jadi 12. Baru 12 ya, mintanya tadi 20 dan 21. Sekarang kita dengan yang belakangnya, oh ternyata 22. 12 kita tambahkan 10 jadinya 22. Berarti data ke-20 dan 21 itu ada di sini. Ada di frekuensi 10. Kok bisa dilihat? Ini tadi kalau yang sebelumnya kan jumlahnya 12 nih. Kan belum sampai 20 dan 21. Nah, kemudian setelah ditambah 10 sampailah di 22. Berarti dia melewati data ke-20 dan data ke-21. Berarti yang dilihat bukan frekuensinya ya, tapi yang dilihat adalah bagian nilainya. Berarti data ke-20 itu ada di nilai 6 dan data ke-21 juga ada di nilai 6. Kemudian kita bagi 2 sehingga jawabannya adalah 6. Apakah ini bilangannya selalu sama? 6 kemudian nanti belakangnya 6? Belum tentu juga, menyesuaikan dengan soalnya. Sehingga belum tentu nanti bilangannya sama ya. Kemudian kita coba soal yang kedua. Nah ini sama, langkah pertama kita cari jumlah frekuensinya terlebih dahulu. Itu adalah 48. Berarti dia genap lagi frekuensinya. Nah, kalau sudah tahu genap, berarti ingat tadi setelah tahu dia genap, terus kita bagi 2. Kenapa sih kalau dibagi 2 nggak dibagi 3 saja? Karena yang ditanyakan adalah median. Median itu adalah nilai tengahnya, sehingga harus dibagi 2. Setelah dibagi 2, ketemulah 24. Sehingga bisa kita cari mediannya. Karena dia genap, berarti caranya sama seperti yang tadi. Berarti data ke 24 ditambah setelahnya. Setelah 24 berapa? Ternyata 25. Kemudian kita bagi 2. Nah, cara mencari data ke-24 dan data ke-25 bagaimana? Caranya sama seperti tadi, kita jumlah-jumlahkan frekuensinya. Pertama di sini 2, padahal mintanya 24 sama 25 ya, jadi masih jauh sekali. Berarti harus ditambah sama belakangnya, jadilah 7. Masih belum sampai, kita tambah lagi dengan belakangnya, jadilah 21, 7 tambah 14. Kemudian kita tambah lagi dengan belakangnya, jadilah 36. Dilihat di sini tadi 21, belum sampai nih 24 sama 25. Nah, setelah ditambah 15 ternyata jadilah 36. Berarti dari 21 ke 36 dia melewati 24 dan 25. Berarti letaknya ada di frekuensi 15. Berarti ingat yang dilihat tadi adalah nilainya. Berarti data ke-24 itu ada di nilai 7 dan kebetulan data ke-25 itu juga ada di nilai 7. Kemudian kita bagi 2 sehingga jawabannya adalah 7. Nah, ini tadi adalah median ketika jumlah frekuensinya itu adalah genap. Lalu bagaimana jika jumlah frekuensinya itu ganjil? Berarti kita coba lihat slide selanjutnya. Nah, dilihat di sini ya. Ini sudah ada. Di soal yang ketiga ini jumlah frekuensinya adalah 49. Berarti ini ganjil.
Nah, ketika ganjil seperti ini, apa yang harus dilakukan? Tetap sama, dibagi 2. Berarti dia hasilnya adalah 24,5. Nah, karena di sini ada koma 5-nya, kita bulatkan naik. Jadinya 25. Jadi kalau ganjil itu nanti pasti identiknya ketika dibagi 2 pasti hasilnya ada koma 5-nya. Sehingga harus dibulatkan naik jadi 25. Berarti mediannya itu ada di data ke-25. Data ke-25 ya. Kita coba cari, caranya sama seperti tadi. Jadi kalau ganjil cukup gini aja. Ketika ketemu 25 ya sudah, cukup cari data ke-25. Tidak perlu ditambah dengan data setelahnya, kemudian dibagi 2. Karena kalau yang ditambah dengan data setelahnya, kemudian dibagi 2, itu kalau jumlah frekuensinya genap. Nah, kita cari data ke-25 lewat frekuensi lagi. Dilihat di sini baru 10 ya, berarti masih belum cukup, mintanya 25. Kita tambahkan belakangnya, ternyata baru 15, masih belum cukup juga. Kita tambah lagi dengan belakangnya, ternyata baru 22, masih belum sampai ke 25. Sehingga kita tambahkan dengan belakangnya, ketemulah 32. Berarti ini tadi sudah melewati 25, sehingga letaknya ada di frekuensi 10. Ingat, yang dilihat adalah nilainya. Frekuensi 10 ini nilainya adalah 4. Sehingga median dari soal yang ketiga ini adalah 4. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang bentuknya tabel ini ternyata jumlah frekuensinya adalah 57. Berarti ini dia ganjil lagi. Kita tulis ini ya, ternyata dia ganjil lagi. Berarti jangan lupa dibagi 2. Dibagi 2 berarti jadinya adalah 48,5. Selalu koma 5 ya, karena dia ganjil ya. Berarti kita bulatkan naik, jadinya 49. Berarti kita cari mediannya. Mediannya berarti letaknya ada di data ke-49. Siapakah data ke-49? Kita coba tambahkan terlebih dahulu. Oh, sebentar, mohon maaf, sepertinya ini ada yang salah ya. 57 dibagi 2 kok masa 48,5. Kita coba hapus dulu ya, kita ulangi terlebih dahulu. Berarti ini harusnya bukan ini ya. Kita coba ulangi biar nanti tidak keliru. Oke, berarti kita coba hitung lagi. 57 dibagi 2 berarti itu adalah 28 yang lebih tepat. Maaf ya, ternyata tadi keliru. 28,5 sehingga dibulatkan naik sehingga menjadi 29. Berarti ini data ke 29. Kita coba hitung. Di sini baru 13, berarti harus kita tambahkan dengan belakangnya baru 25. Mintanya data ke 29. Berarti kita tambahkan setelahnya. Jadinya 35. Berarti data ke-29 itu ada di sini. Yang kita lihat adalah bagian datanya. Berarti data ke-29 itu adalah 14. Nah, itu tadi anak-anak materi kita pada hari ini yaitu adalah tentang median atau nilai tengah dari suatu data. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Mungkin itu saja yang dapat Bu Ena sampaikan.